bertemu kembali dalam channel Dahsyat ini. Pastor David Hari dan saya berdoa renungan-renungan yang saya bagikan di dalam channel ini meskipun singkat tapi bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sehingga ikut membantu, ikut menolong kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan hari demi hari. Nah, pagi ini Kamis 28 Oktober 2021 bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Saya mau bagikan satu renungan sederhana juga, tapi ini sangat menarik karena apa yang kita lakukan dengan hal-hal ini yang sebentar saya bagikan itu akan menentukan kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang. Tetapi seperti biasa, sebelum kita belajar bagian dari kebenaran firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, berkati renungan pagi ini. Kami percaya Engkau bekerja, Engkau mengurapi dan Engkau menjamah setiap orang yang menyaksikan dan mengikuti channel ini pagi ini. Diberkatilah pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu itu berkuasa untuk mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan, mendidik kami, menegur kami, membangkitkan kami. Kami siap belajar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, pagi ini saya ingin berbagi dari kitab Mazmur pasal 141 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur 141 ayat pertama sampai ayat yang ketiga saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata begini. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Ayat yang kedua Mazmur 141. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tangan yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Puji Tuhan, setiap firman yang didengar dan dilakukan akan memberkati dan mengubahkan hidup kita. Berbahagialah kita, bersukacitalah kita yang mendengar dan melakukan firman. Puji Tuhan. Pagi ini saya David Hari ingin berbagi tentang Mazmur 141 ayat pertama sampai ayat ketiga. Dan tema yang saya berikan pagi ini adalah doa di tengah pencobaan, doa di tengah ujian, doa di tengah tantangan hidup. Dari 3 ayat ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, di ayat yang 1 dikatakan begini. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Doa seperti apa yang didengar Tuhan? Doa seperti apa yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami tantangan? Doa seperti apa yang harus kita lakukan ketika pergumulan, ketika masalah menerpa kita dan sepertinya membuat kita goyang? Alkitab dengan jelas ayat 1 Mazmur 141 ini berkata adalah doa yang dilakukan dengan seruan kepada Tuhan, atau saya boleh berkata berseru kepada Tuhan. Seruan kepada Tuhan. Berseru itu sebuah ungkapan yang aktif, sebuah ungkapan yang semangat, yang gigih dan dapat didengar. Karena kalau tidak dapat didengar namanya itu bukan berseru, tapi doa dalam hati. Nah, Alkitab di sini mengajak kepada kita pagi hari ini untuk kita berseru sampai kita mendengar, telinga sendiri mendengar, Tuhan mendengar. Artinya doa yang dilakukan lebih dari biasanya. Contoh di dalam Alkitab ketika Hana berdoa, bahkan disebut seperti orang gila kata Alkitab di kitab Samuel. Dan dia meminta anak kepada Tuhan, lalu lahirlah Samuel. Hana berseru kepada Tuhan. Di kitab perjanjian baru ketika Yesus berjalan, ada seorang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, berseru kepada Tuhan. Dia melakukan lebih dari apa yang dilakukan oleh orang sekelilingnya. Mereka melakukan lebih dari yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berseru kepada Tuhan. Bagian pertama renungan kita pagi ini. Doa ketika Anda mengalami tantangan, doa ketika kita mengalami pergumulan, doa ketika kita ada masalah. Berseru pada Tuhan. Tidak usah malu dengan Tuhan. Jujur dengan Tuhan, apa adanya dengan Tuhan. Bagian yang kedua adalah ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Biarlah doaku adalah seperti persembahan ukupan dan tangan yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang kepada Tuhan.
Berbicara persembahan, bahasa Inggrisnya sacrifice, itu berbicara memberi kepada Tuhan. Jadi doa ini seperti memberi kepada Tuhan. Beri apa? Hati. Beri apa? Semua kehidupan kita. Beri apa? Semua yang kita alami, pergumulan, tantangan kita, masalah kita serahkan kepada Tuhan dan lepaskan. Dan biar Tuhan yang mengerjakan dalam hidup kita. Banyak kita menyerahkan, tapi kita masih pegang, sehingga Tuhan sulit untuk bekerja. Bukan Tuhan gak bisa sulit bekerja, bukan berarti Tuhan gak mampu, tapi karena kita gak rela untuk Tuhan mengerjakan itu. Jadi waktu kita berseru, kita serahkan kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan, dan lepaskan. Serahkan semua, biar rencana Tuhan yang jadi, biar kehendak Tuhan yang jadi, biar Tuhan yang mengerjakan di dalam hidup kita. Bukan ini kita, bukan tenaga kita, bukan mau kita, tapi semuanya kehendak Tuhan. Tangan yang terangkat seperti korban. Berbicara sacrifice bukan hanya memberi, tapi sacrifice itu artinya sakit. Kalau Anda memberi dan Anda belum sakit, itu Anda belum memberi. Itulah kenapa ketika ada perempuan miskin memberi 2 keping perak di antara orang-orang kaya yang memberi banyak, Yesus memperhatikan itu dan berkata, dia memberi lebih banyak dari mereka semua. Bukan soal nominal, bukan soal jumlah, tetapi soal hati, soal korban yang dipersembahkan, soal sakit yang diberikan kepada Tuhan, memberi sampai sakit. Doa yang sungguh-sungguh itu harus sampai sakit. Kalau perlu puasa. Supaya apa? Supaya doa ini selaras dengan maunya Tuhan. Yang kedua, doa adalah seperti persembahan, ukupan dan persembahan korban kepada Tuhan. Artinya apa? Memberi. Artinya apa? Ada sakit di sana. Jadi berdoalah sampai engkau sakit. Tanda kutip maksud saya, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, doa yang perlu kita lakukan ketika kita ada tantangan, ketika kita ada pergumulan, ketika kita ada masalah adalah doa yang diiringi dengan mulut yang dijaga, bibir yang diawasi. Ini pemazmur doa begini, awasi mulutku Tuhan. Jagalah, berjagalah pada pintu bibirku supaya yang keluar dari mulutku itu enggak salah. Supaya yang keluar dari mulutku itu bukan sumpah serapah. Supaya yang keluar dari mulutku itu bukan kutuk. Minggu-minggu ini saya banyak belajar dengan ini. Untuk tidak melepaskan perkataan yang salah. Ketika seseorang menyakiti saya, ketika seseorang melakukan sesuatu yang menurut saya itu tidak adil buat saya, tetapi ayat ini mengajarkan untuk jaga mulut, berawas pada pintu bibir. Ayat ini sangat memberkati saya. Kalau Anda baca kitab Yakobus, bibir lidah itu seperti kemudi kapal. Itu akan menentukan nasib kapal itu. Jadi bagian yang ketiga, doa ketika kita ada pergumulan, doa ketika kita disakiti orang, ketika kita mengalami masalah adalah doa yang diiringi dengan kehidupan yang baik, yang benar. Dalam konteks ini adalah menjaga mulut dan bibir kita untuk tidak memperkatakan yang buruk, untuk tidak memperkatakan yang jelek, untuk tidak memperkatakan yang tidak baik kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kecenderungan manusia kita adalah membalas. Makanya ada orang bilang pembalasan lebih kejam. Begitu kan? Tidak, anak Tuhan nggak perlu melakukan itu. Ingin rasanya dalam beberapa situasi saya melakukannya. Tapi saya tahu Tuhan berjaga pada pintu bibir saya. Awasi mulut saya ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku supaya ketika aku mengatakan sesuatu bukan perkataan yang buruk. Kenapa? Karena perkataan kita berkuasa. Nah, berbicara tentang menjaga mulut dan bibir ini harus kita hati-hati. Kenapa? Yang pertama adalah mulut ini, perkataan yang keluar dari mulut ini, yang keluar dari bibir ini, itu seperti sebuah benih yang ditabur. Karena maksudnya ketika benih itu ditabur, maka buah itu akan mengikuti benih itu. Jadi hati-hati dengan perkataan mulut kita, karena itu akan berbuah nanti pada waktunya. Ketika saya berkatakan buruk, maka yang mengikuti itu nanti buah yang buruk. Diampunilah saya sebagai hamba Tuhan kalau saya pernah melakukan hal itu dan cabut ya Tuhan. Dan saya tidak akan mengerjakan lagi, karena perkataan yang keluar dari mulut kita ini seperti taburan. Tuayan itu nanti akan mengikuti.
Perhatikan ini. Yang kedua, kenapa kita harus hati-hati dengan mulut kita? Karena mulut kita, kata Alkitab Amsal 18, hidup dan mati itu dikuasai mulut, dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya, dia akan makan buahnya. Hati-hati karena perkataan kita itu menentukan hidup kita. Kita bilang sakit, kita sakit. Kita bilang kalah, kita kalah. Kita bilang kita menang, kita akan menang. Kita bilang kita pasti bisa, kita akan bisa. Orang bisa, kata slogan PON ke-20 kemarin. Kita pasti bisa, maka itu akan terjadi. Perkataan kita itu menentukan kehidupan kita. Kita pasti berhasil, kita pasti sukses, kita pasti diberkati, kita pasti bisa melewati tantangan hidup kita, begitu. Yang pertama, kenapa kita jaga bibir dan mulut kita? Perkataan mulut kita itu seperti benih yang ditabur. Hati-hati. Yang kedua, perkataan kita itu menentukan kehidupan kita, mau baik, mau buruk, mau jelek atau mau bagus. Yang ketiga, kenapa kita menjaga mulut kita adalah Bilangan 14 ayat 28, Tuhan berkata begini, seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, itulah yang aku akan lakukan kepadamu. Tuhan memperlakukan hidup kita seperti apa yang kita perkatakan. Dia akan bekerja seperti perkataan mulut kita. Hati-hati dengan mulutmu. Karena begitu engkau salah berkata, bukan Tuhan yang bekerja, tapi oknum lain, setan yang akan bekerja dan akan menghancurkan hidupmu. Bagian yang keempat, mengapa kita harus jaga bibir dan mulut kita? Perkataan kita ini akan dipertanggungjawabkan nanti kelak di kekekalan di akhir zaman. Kita akan dipertanggungjawab, apa yang keluar dari mulut kita itu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan mulutmu. Itu aja sharing saya pagi ini. Biarkan Kamis ini menjadi renungan buat kita. Pas Sumpah Pemuda bagi pemuda-pemudi semua. Kan pada hari ini berapa puluh tahun yang lalu para pemuda-pemudi Indonesia berikrar. Mereka berseru dan memperkatakan dengan mulut mereka, satu bahasa, satu bangsa, satu negara, satu Indonesia. Nah, hari ini anak-anak Tuhan, kita juga harus memperkatakan, kita harus berseru, kita harus mendeklarasikan, kita harus menjaga mulut dan bibir kita dan mengatakan hanya satu Tuhan, satu baptisan, satu iman di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang memberi jalan keluar, yang menolong pergumulan kita, yang menyelesaikan sakit penyakit kita, yang memberikan kepada kita jaminan dalam segala sesuatu, kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, glory from glory. Yesus Kristus Tuhan namanya. Jadi doa yang dilakukan saat dalam tantangan dan pencobaan adalah berseru kepada Tuhan. Doa dengan persembahan yang sungguh. Doa yang diiringi dengan menjaga bibir dan mulut kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa berkati sharing firman sebentar ini menjadi berkat bagi setiap kami, menopang dan menolong kami dalam aktivitas kami hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan hari-hari kami. Terima kasih. Berkati channel ini terus bertumbuh, banyak orang diberkati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami layani dan kami sembah, kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Ya, itu saja renungan saya pagi ini. Saya David Tari. Selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Anda beraktivitas. Puji Tuhan dan Shalom.